Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobor. Kawan-kawan subscriber maupun kawan-kawan yang baru datang, baru nonton, belum subscribe, hampir subscribe. Ya, selamat datang juga gitu. Kita nggak ngebeda-bedain. Tapi yang jelas terima kasih buat kawan-kawan yang udah subscribe ya. Itu terima kasih banyak. Seperti biasa ada Bro Ayung di sini yang mau berbagi ceritanya. Tadi cerita sebelumnya itu sempat keputus ya, Bro Ayung. Rencananya hari ini mau melanjutkan kan? Kalau nggak salah kan ya? Iya. Habis ini kita makan gitu kan? Benar kan? Iya, kita udah beli nasi lengkok tadi. Oh iya, nasi lengkok. Makanya buru-buru biar cepat kelar. Betul Mas Biru. Nanti keburu melar gitu. Melar bener karena udah banyak kecapnya ya. Betul. Monggo Bro Ayung langsung aja di. Nyapa kawan-kawan. Nyapa dulu ya, nyapa dulu. Nanti ntar di ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobor semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat dan selalu bahagia kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Kembali ada kita berdua yang mau nerusin cerita kemarin. Betul. Bukan cerita kemarin, cerita tadi sih. Pokoknya kemarin. Enggak sih, emang uploadnya itu per hari gitu. Iya kan per hari. Jadinya ketemunya kemarin kan. Jadinya kan nggak bohong. Betul. Oke. Langsung aja ya Bi ya. Terserah. Oh terserah. Ngobrol lain aja dulu. Terserah. Buat manjang-manjangin durasi. Enggak sih. Iya, semoga kita bisa menyuguhkan cerita-cerita yang menghibur seperti itu dan ada asupan horor yang bisa mengena begitu. Iya, bisa menambah energi kita. Betul. Menambah energi negatif kita. Soalnya pola samanya positif kan nggak bagus ya. Bagus. Harus imbang. Energi negatif pun harus ada. Nah iya, yang negatif begitu ya. Terus gimana? Udah gitu ya. Iya. Baiklah, di cerita sebelumnya kan akhirnya datanglah seorang spiritual lagi, tukang spiritus kata Mas Biru, yang direkomendasikan sama anak muda ya waktu itu. Iya, ya, Lek Darmo. Sama Paman Darmo kayak gitu. Nyatanya Mas Subhan itu justru yang tadinya sama Lek Darmo, tapi cenderung sekarang dekatnya sama tadi namanya Mas Aminuddin. Mas Aminuddin. Apa ada dindingnya Bi? Cenderung ya Bi? Iya kayaknya. Lagi rame sih ya Bi? Enggak juga lah. Enggak juga sih. Banyak banget jutaan orang namanya. Lagian ini nama samaran aku yang bikin. Oke. Dan jadi gini Mas, kalau Mas Aminuddin itu saya sukanya gini, kalau ngobrol nggak suka yang goib-goib, justru ngobrolnya hari-hari terus tentang anak muda, tentang cewek gitu ya. Iya, percintaan, tentang dagangan apa kayak gitu. Perempuan nakal gitu. Iya. Di episode pertama udah dibahas itu. Iya. Jadi dia nggak suka yang goib-goib kayak gitu, dan dia ngasih wejangan sama saya begini Mas. Alhamdulillah kalau misalnya di rumah ya, di tempat kerja kamu, insya Allah udah bersih, di badan juga udah dilepasin. Iya, nyatanya kaki juga enteng. Saya yang tadinya tongkok begini ya, udah bisa tegak enakan lagi. Cuman katanya Mas Amin, sebaik-baiknya saya kan cuma bisa membantu. Tameng terbaik diri Mas Subhan sendiri itu dengan cara ya tadi banyak sodako, terus bahagiain mak gitu, supaya bikin mak seneng, selalu seperti itu kayak gitu Bi. Terus ini mohon maaf ya kalau banyak cetrek soalnya di depan kayaknya lagi ada yang pakai alat dengan kapasitas besar gitu. Jadi listriknya tuh naik turun 10.000 watt. Ya, 10.000 watt dikali 5.000, gede pokoknya. Gede. 5.000 unit. 5.000 unit bikin apaan? Tahu kan. Kita lebaikan seperti itu. Terus akhirnya gimana? Itu, kasih wejangan. Kasih wejangan. Yang paling penting banyak sodako. Terus kasih bahagiain emak. Tinggal satu-satunya bikin selalu seneng. Terus berprasangka baik selalu sama yang punya hidup. Kalau masalah ubudi ya silakan ibadah ini itu mau zikir mau apa. Saya nggak ngasih zikiran ini enggak. Seperti biasanya dengan sholat. Kamu ujung-ujungnya jadi tingkah laku kok seperti itu. Nah, iya sih Mas ya kayak gitu. Saya hatinya tak jalanin pelan-pelan itu omongannya Mas Amin. Lagian udah kayak bocah main bareng kayak gitu, orang sepantaran. Hati saya lebih tenang. Tapi kemudian nggak tenang lagi. Low primen kataku, jadi nggak tenang lagi. Nggak tenang ketika habis main atau ngapel lah gitu di tempat calon istrinya. Oh, kirain perempuan nakal, bukan ya? Bukan. Laki-laki Badung, perempuan nakal. Perempuan nakal. Ya, lagi ke calon istrinya yang gagal atau belum gagal, lagi diupayakan. Lagi diupayakan gagal. Menurut
penglihatan secara batin. Menurut penelitian dari kacamata spiritus. Spiritus Pak Darmo. Pak Darmo. Sedangkan Subhan juga nggak ngomong, Mas Amin nggak ngomong kayak gitu. Mungkin dia caranya, lo rasain sendiri, baru ntar ada pembahasan seperti itu kali. Nah, setiap saya itu setelah kenal sama Mas Amin, saya kan rumahnya beda berapa desa gitu. Kalau misalnya habis dari calon saya, gundah gulana, gelisah saya, pikirannya nggak tenang, kayak merasa lagi diancam kayak gitu loh, diikutin, ada yang longo. Kalau bikin tempe kan ada yang di koplok di sana gitu, tuh lubang-lubangin kayak ada yang seperti itu, tapi nggak ada. Saya kan datang keluar, keluar itu kan selot di pintu itu ya, di keluar nggak ada siapa-siapa kayak gitu. Nah yang paling ini Mas Ayung, yang paling ekstrim. Oh ya, calon istri saya itu, ya sebenarnya saya nggak berani. No. Nah ini bukan dari Mas Subhan ya, tapi ada saudaranya kan pernah datang. Subhan beri rokok, dia cerita, memang Subhan ganteng bocah kayak Mas, di pasar buat rebutan. Jadi orang jualan ini itulah ya, yang muda ya pengen dinikahin Subhan. Kalau yang tua-tua, gua anaknya nyumpel kayak gitu. Nah, depek mantu karena memang gua juga kayak gitu. Dulu situ kayak gitu ya. Gitu. Oh, pantesan. Lu nggak tahu gua ganteng gitu. Aku hampir ngomong kayak gitu loh. Aku juga kayak gitu. Akhirnya apa, Mas Bi? Itu ada satu hari memang ya ada langganan, itu namanya Diana. Diana itu langganan beli tempe. Tempe terus tiap hari itu beli tempe. Kan iseng-iseng ditanyain. Tempenya Subhan. Mah tempenya Diana. Ya, makanya itu kan udah punya tempe. Kenapa ngapain beli punya Subhan? Diana punya tempe beli tempe. Kan yang kemarin beli sama Subhan. Oh, tempe yang kemarin masih ya, gitu beli lagi. Angel pembahasan ini. Terus akhirnya karena packagingnya cantik, dia berhijab, indah. Tapi ini kayak levelnya bukan di atas rata-rata orang desa pada umumnya kayak gitu. Menarik ini, dia juga kayak ada respon bagus. Tiap hari itu beli tempe ditanyain lah, Mbak ngapunten Mbak. Emang tempenya Mbak kenapa gitu? Masa kayak gitu. Ini namanya laki-laki Badung. Iya laki-laki. Tapi kan Subhan nggak Badung. Mbak ngapunten Mbak, jenengan itu tiap hari nggak banyak. Biasanya kan satu lempang gitu ya. Paling 2.000, 3.000 begitu. Belinya dikit. Tiap hari beli tempe jenengan nggak bosen makan tempe terus. Tempe saya nggak enak, biasa aja Mbak. Bukan begitu Mas, ini tempe buat ibu saya. Jadi dia itu sakit Mas, sakit nggak bisa ngapa-ngapain di kursi roda, nggak ada rodanya, kursi aja. Kursi. Oh kayak gitu Mbak. Jadi dia harus makannya yang rebus-rebusan, tempe kayak gitu, nggak boleh makan yang banyak gula, daging-daging nggak boleh. Oh kayak gitu. Dengan kayaknya kalau tak lihat begitu ya, bukan ini loh orang-orang sekolah lah, orang sekolahnya tinggi. Iya dia udah selesai kuliah Bi. Tapi yang lain kakak-kakaknya itu mengarya lah, jadi ya kerja di mana kayak gitu. Udah pada menikah juga. Ini memilih ngerawatin ibu karena memang anak satu-satunya tinggal yang sendiri gitu. Itu kan tersentuh si Subhan. Disentuh gitu. Terus iya jadi akhirnya berani ngomong itu, berani nanyain namanya, bertukar nomor, channel YouTube-nya apa gitu channel YouTube-nya apa ternyata Diana Tempe gitu. Diana Tempe. Iya coba buka, coba di search ya Diana Tempe barangkali ada. Akhirnya Gayung bersambut, orang tuanya juga tipikal orang yang nggak neko-neko, bukan termasuk yang wah punya gitu Mas, tapi dia punya keluarga besar. Welcome sama keluarga saya. Kita itu akhirnya bertunangan. Nah, yang sebelumnya? Yang sebelumnya gimana? Apanya yang mana? Ya itu Diana. Oh, itu tuh Diana. Oh, ini flashback cerita sebelumnya. Biar keren kan, maju mundur gitu. Gua nggak merhatiin tadi. Jangan diperhatiin tempenya. Kita kan orangnya kan. Kita kan ngobrol seperti itu. Nah, saya tahu Mas. Sebelumnya Subhan yang ngasih tempe ke Diana. Setelah bertunangan
Dia yang ngasih Ada tempe. kemungkinan Ada besar. kemungkinan ngasih tempenya ke Subhan. Iya, nanti kalau udah menikah. Enggak. Itu konotasinya itu cenderung negatif gitu. Itu kita emang Itu lagi kan ngumpulin memang kalau yang misalnya- negatif-negatif sih iya ya. sih, Bi. Tapi kan masakan memang kalau istri ya disuguhkan buat suami. Tempe Tapi kan baru bertunangan, belum jadi istri ya. belum. Calon ya. Calon. Nah, awal-awalnya Mas, saya memang sering Mas kalau misalnya ngapel ke sana wong wis tunangan ya. Itu emaknya kadangnya tak bantu sama saya. Emang dia nggak bisa jalan full sama sekali. Udah kurus, bahkan suaranya pun nggak bisa keluar normal. Ngomongnya kayak gitu. Stroke mungkin. Iya, ada ya kayak gitu, Bi. Terus mau nanyain, diajak ngobrol, kamu kan yang membahasakan si Diana. Laris, entah kabeh tempenya habis semua. Nanyain ya. Iya, tapi pawangnya si itu. pawangnya Diana yang bisa ngerti bahasa itu, ya kan. Itu angel kalau ngomong sama ibunya. Tapi ya seperti itu, biasa orangnya baik, sering nanya-nanya kayak gitu. Saya pacaran nggak pernah umpet-umpet. Ini ibunya nih, ngobrol di sini berdua. Jadi di bawah ini dia di bangku seperti ini. Oh, jangan ngeres Mas, saya nggak pernah kayak gitu, ngeliatin kayak gitu. Jadi takut-takut kalau jauh, ibunya butuh apa, pengen pipis, pengen apa, deket kayak gitu. Nah, lagi awal-awal biasa aja seperti itu, yang Lanjut aja ceritanya, lanjut aja. Ini. lanjut ya. Lagi awal-awal seperti itu, nggak ada sesuatu yang apa namanya mencolok, apa penyakitnya di luar penyakit normal, ya seperti penyakit medis umumnya, karena mungkin pola makan atau dulunya seperti apa. Tapi semenjak tempe saya, tempenya si Subhan itu ada masalah, terus Mas Likdar mau ngomong ini ada hubungannya sama keluarganya istri. Setiap main ke situ, ini bereaksi ibunya. Seperti dia kayak ada penolakan. Ininya pengen ketemu Subhan, tapi kayak berontak, Bi. Maksudnya gimana sih ya? Selalu dia nggak mau keluar kalau Subhan datang. Menghindar. Dia di dalam terus, enggak, kayak gitu ngomongnya. Gimana? Angel. Suruh balik, jangan ke sini. Tapi bukan dia marah sama Subhan, enggak. Kata si Diana, Mapri, gimana sih Mas ya? Kemarin-kemarin nggak apa-apa, tapi belakangan sama situ, iya aku dengar sendiri. Kenapa nggak mau keluar sih, Dek? Itu ya Mas, kalau tak bahasakan, saya ngerti bahasanya. Wong anak udah kulino ngerawati wong tua. Subhan suruh pulang, kasihan Subhan suruh pulang. Jangan kelamaan di sini. Nanti kayak saya kayak gitu, Bi, ngomongnya. Mas, masa iya sih ibu ngomong kayak gitu? Kamu yang bisa ngerti bahasanya. Tapi saya nggak percaya apa hubungannya, situ kan sehat. Gitu ya kan, bikin tempe juga bagus-bagus kan, Bi. Kok kayak ibu saya, maksudnya apa kayak gitu. Nah, 1, 2, 3 kali main seperti itu, akhirnya wadul ngomong sama si Mas Aminuddin itu. Mas, seperti ini Mas. Ngapel begini, ibunya berakhir katanya saya jangan di situ, nanti kayak dia Mas. Cuma ketawa kayak gitu kan. Tenang. Kalau kayak gitu kan sih. Langsung ya begitulah Mas. Begitu gimana, saya jadi khawatir, resah. Saya juga ya calon istri kan jadi nggak enak sama saya. Gini, jenengan orangnya beranian apa enggak? Enggak. Aduh, nggak berani. Nggak jadi wis. Punya temen yang berani nggak? Punya Mas. Yang gila, beraninya gila gitu. Ada. Dia nggak takut apa-apa. Sampean kalau ditemenin dia jadi berani nggak? Lumayan Mas. Buktikan nanti malam katanya begitu. Kata si Mas Aminuddin. Kata Mas Aminuddin. Dia pengennya kamu yang nyaksin. Jangan kata saya kayak gitu loh. Di belakang rumahnya si tadi Diana ada sawah, Bi. Sawah luas, tapi sebelum sawah berarti belakang persis itu banyak semak, terus pohon-pohonan yang udah bekas dipotong-potong. Itu kayak jegong, bukan kayak bekas bata tapi lebar. Kayak semacam bekas danau lah atau kali dulu yang mati gitu. Di situ. Nah, jenengan malam nanti ke sana. Jamnya 12 tank. Mas, bener Mas kayak gitu, yang bener Mas. Cocokin dulu jamnya barangkali. Iya, yang bener maksudnya yang bener jamnya. Takutnya kecepatan gitu. Iya, takutnya kecepatan. Kalau lewat kan nanti beralasan repot. Soalnya kita nggak tahu sebenarnya ini jam 12 malam tank bener nggak itu tengah malam gitu. Bisa jadi beda semenit, beda apalagi sedetik perjalanan gitu. Kan beda seperti itu. Akhirnya
Ya wis Mas. Nah katanya pengen ngerti. Jenengan melu. Oh, saya sibuk. Saya nggak bisa kayak gitu. Jenengan aja sana sama temennya wis. Nanti saya lihat dari jauh. Orang pintar kan, Pi. Orang pintar. Jalanlah malam itu, Pi. Memang supaya jalan sampai ke dekat rumahnya dia lah. Ada temen yang kenal nih di motor. Han, tumbenan jam 9 teka. Jam 9 itu main ke sini. Turu-turu gitu. Iya, itu buat apa yang punya tuan rumah supaya nitipin motor terus nggak banyak tanya. Kemak nggak tempe, tempe Bi. Oh tempe, iya. Makasih. Iya, makasih. Kia siapa? Orang tempe anyar, bukan turahan, bukan lebihan. Seneng kan? Motornya ke mancing. Seperti itu. Ya sama ininya. Itu berarti emaknya temennya yang pemberani itu ya? Emaknya temennya yang pemberani. Akhirnya situ. Yuk siap man, aku siap banget pemberani kan. Apalagi tempe tadi buat emaknya gitu kan. Iya, jangan bawa gaman, jangan bawa ini, nanti disangkain maling. Iya ya, atisan, disilihin jaket, dipinjemin jaket. Pria itu dari belakang rumahnya temennya Subhan itu kalau miring begini ke sana yang teratas gitu Pak Sas ini ketemu belakang rumahnya itu. Padahal kan beda kampung. Enggak, kampungnya temennya temennya Subhan. Yang pemberani itu kampungnya temennya. Kampung. Oke, kalau Subhan sendiri sama dia itu jauh. Makanya dia nitip motor sih, sama ngasih tempe sama sedikit rupiah lah buat beli kinang gitu. Kinang apa, Pi? Dubang. Itu apa? Itu apa? Cocok gitu. Nah itu, kayaknya mereka jalan kan. Aja jangan bawa senter, mencurigakan. Teman kan udah apal sih tadi ya temennya siapa namanya lah. Ya. Rudin. Din, ngarep Din. Iya tenang, ngarep. Jam berapa? Dicocokin lagi pakai HP diginiin banget. Hingga jam 12, hampir jam 12, hampir waktunya. Maaf ya, Han, maaf ini Han. Kamu sebenarnya mau ngapain? Kayak gitu loh. Kan nggak pernah diomongin rencananya mau apa. Mau ngapain ke belakang situ. Tapi kalau tak lihat-lihat kamu bocah baik, nggak bakalan ngelakuin hal yang nggak baik sama calon istrimu sendiri. Memang saya mau nangkep orang. Tadi bawa ini bukan nangkep yang kayak gitu, kata Amin. Tahu dia, Rudin tahu ada orang yang namanya Amin bilang suruh lihat seseorang ada yang melakukan sesuatu di belakang. Akhirnya apa? Oke, orang ngomong macam-macam. Tuhiran kayak gitu. Tuhiran kalau perang. Lakone. Iya, jangan pakai goib. Aku gak nyerah kayak gitu. Mana ada seperti itu. Terus akhirnya gimana? Duduk. Sana jalan kan. Terus cari tempat yang katanya di mana titiknya, di belakang rumahnya persis. Jadi yang ada semak-semak yang ada semak-semak legok gitu ya. Belakangnya rumah Diana. Jadi ini rumahnya Diana sebelah sini nih ya. Ini rumah lugu keluarga besar. Lu so tau banget sih, kayak pernah ke rumah Diana aja. Asik. Kan diceritain. Kalau orang cantik cenderung aku tahu. Asik. Lu ceritain langsung dilacak ke sana gitu. Iyalah. Ngobor kan asli banget seperti layaknya diriku lapak horor kan. Terus gimana? Buat apa? Nah, di sini rumahnya Diana, di sini rumah ini apa ya namanya? Tetangganya. Enggak, rumah tumpang, rumah Mbah gitu. Masih rumah keluarga. Rumah keluarga. Nah, di sini rumahnya si tadi pamannya Diana yang katanya tukang spiritus, spiritual, yang disangka Damo itu yang melakukan semua ini kayak gitu loh. Penasaran. Nah di belakang rumah itu sama masih lingkungan kobakan itu, tahu-taunya dinteni blandrang, geser jamnya. Jam 12 nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa, nyamuk katanya malah si Rudinnya. Berisik kok, ceplok jangan terlalu keras, ceploknya pelan-pelan aja. Damunia kena, ditiup. Gitu. Kayak wali sih, iya tiup. Karena kira jangan merokok, jangan wis angel banget lah. Pokoknya demi misi berhasil. Lama-lama itu kan dari belakang rumah, paling berapa langkah itu udah kayak legokan begitu. Masih ada penerangan lampu dari rumah. Ada suara bunyi krek kayak gitu pintu, bukan dari belakang rumah Diana ya, tapi dari tadi pamannya keluar, pamannya itu keluar, badannya nggak gede katanya. Gitu. Kecil cuman suaranya begitu. Ketawa keluar ketawa dulu, tenang gitu terus. Tenang, dia keluar. Itu bawa apa? Bawa tentengan, pasti kresek kayak gitu. Kayak tin.
menang kayak gitu kan. Mana suara malam lah biasa macam-macam. Itu kan kalau ada orang kadang-kadang berhenti kayak gitu ya. Terus jalan-jalan memang ke samping itu. Nah, ke dekat kopakan itu ada pohon namanya saya nggak tahu pohon putat katanya. Pohon putat. Putat banyak mungkin kali ya. Itu sungai putat itu. Jadi di samping sungai itu banyak pohon putat itu. Penalarannya seperti itu. Aku nggak tahu pohon putat apa. Mungkin kayak gitu. Mungkin seperti itu katanya di pohon putat sih. Nah itu berhenti di dekat pohon putat di bawahnya. Kemudian mengeluarkan sesuatu dari kresek. Apa jauh tapi kita kayak paham itu sesuatu yang menjijikan. Klewer-klewer dawa gitu. Panjang. Usus apa-apalah semacam kayak gitu. Orang dia aja megangnya pakai semacam mungkin ngambil dari daun gitu. Dicrek masuk daun. Kewer kayak gitu. Itu ditaruh di dekatnya pohon putat itu ada batu yang lempes, bakar itu kemenyang apa di situ sambil merombat ini itu seperti itu. Kayak nggak jelas pokoknya sih itu nggak jelas. Tapi ada bahasa yang benar-benar jelas banget. Namanya dia disebut. Namanya si Subhan. Subhan. Bin Wartono almarhum. Bapaknya udah nggak ada sih. Deng punya situ ya. Kamu. Aduh. Kata Rudin, Han, raimu Han. Kamu Jabang Bayine Subhan bin. Nggak, saya jadi cilik nggak seperti itu. Terus akhirnya Han, kamu Han. Ini aku sih, apa salahnya aku? Ya nanya sendiri sana apa salahnya kayak gitu. Yuk tanya yuk gitu. Enggak. Iya. Kalau nanya keren ya biar. Ngapain aku sih kayak gitu. Ya apa? Undang-undang. Itu jadi nggak serem. Terus akhirnya dia itu komat kami sebentar Cuman pada saat dia kayak gitu, aku nih masih Sapa Subhan itu rasanya ada yang sesek banget di dada, sesek banget setelah dia ngomong Subhan kayak gitu, sesek, boknyek kayak gitu. Saya menang bener-bener cuman diem sampai Rudin itu kebingungan. Hah? Kan apa-apa kan? Wah, disantet seperti itu katanya sampai pan gendongan pulangnya kayak gitu Jadi dia udah masuk lagi. Saya itu masih kayak kapindengan ngeliatin. Yang udah masuk lagi itu siapa sih? Pamannya udah masuk lagi. Dia itu kayak cengong liatin sampai di goyang-goyangin si Rudin. Balik, ayo balik. Gendong. Badannya kan gedean. Orang aku mampu, aku bisa. Ya kayak gitu, saya gentoyor. Jalannya itu malas. Sampai ngomong sama emaknya si Rudin. Mak, melung deleng kene oli. Tidur di sini boleh apa enggak? Boleh emaknya. Rudin yang enggak boleh, Karena udah dikasih tempe tadi. Sebentar. Nah, itu tadi siapa? Minta istirahat di sini boleh nggak? Dibolehin gitu ya? Dibolehin sama mamanya. Rudin yang nggak boleh. Karena Rudin udah tahu ini bocah udah dikerjain. Nanti dampaknya ke keluargaku gimana? Kalau dohir gelut aku berani. Kalau ubut-ubut kayak gitu, waduh. Bayan. Masalahnya gini loh, alibi. Makan ngesuk pan kontrol, besok mau kontrol. Terus saya juga lah pirang-pirang lah. Gue baru ngeh. Iya. Emaknya ngebolehin, maksudnya Subhan tidur di situ. Si Rudinya nggak setuju gitu ya. Betul. Enggak, tadi gue pikir. Iya. Subhan boleh tidur di rumah itu, si Rudin nggak boleh tidur di rumah situ, maksudnya tidurnya di luar gitu. Gue pikir kayak gitu nangkepnya. Tapi kerenan itu sih. Iya kayak gitu masih. Ya udah ini kamar kamu pakai Subhan, kamu tidurnya di luar gitu. Kalau enggak gini, emaknya Rudin ngomong gini, Han, kamu bobo sama emak sini. Iya, ya kan? Rudin keluar, nanti kamu dengar gitu. Pikir kayak gitu. Terus. Aku hampir cenderung berpikir begitu, baik. Terus akhirnya apa? Gak boleh dengan alibi macam-macam. Tapi aku sungkan banget pulangnya. Orang apa kak? Dikirain macam kia sosokan si Rudin. Baca ini. Asem gak boleh itu pulang. Malam itu di Pawon. Pawon itu dapur ya. Dapurnya rumahnya Subhan yang bikin ini buat bikin tempe segala macam. Memang di dalam itu. Jadi dia ngeliat kan motor kalau malam dia keluar malam masuk lewat depan lewatnya samping. Dia ngelihat itu di seputar belakang rumah. Aku nggak pernah yang namanya ngelihat goib-goib kecuali waktu disuruh sholat itu ya. Itu saya ngelihat lagi mas, rumpiuk banget.
itu wah makhluk tapi orang jelas nggak jelas modelnya apa, yang terus rambutnya dawa-dawa terus kayak gitu, kayak gandengan gitu, semua itu terhubung muter di situ. Sing aneh kan kalau misalnya orang masa ada yang nembus gedang sih, di dalam gedang membayang kayak gitu, masa kelihatan dikandani mas, kalau orang goib kayak gitu gelap, saya juga ngerti gelap tapi di situ tuh kelihatan yang ada itunya. Saya mandek begini di dalam hati, Mas Amin, ya Allah, Mas Amin mana kayak gitu, Mas Aminuddin kesini, Mas Gae, udah kayak gitu, ini dada saya sesek, pokoknya splek kayak gitu, dipegang, alah ampun, wis aku dapat ternyata Amin. Tepat banget ya, terlalu gampang, Amin. Terus. Ini men, hasilnya kayak gitu. Mas, jenengan dari kapan di sini? Orang saya di depan, kenal. Kalau Supri, ya kenal. Amin. Supri depan rumah ada tetangga. Oh, ada tetangga lagi. Ternyata dia kenal sama si ini. Patir SD, Patir SD. Terus jenengan, ya kan saya bilang saya mantau. Makanya kamu lihat apa? Lihatnya seperti diceritain. Masuk nggak apa-apa masuk. Ya bos, gitu katanya hilang. Itunya yang motor itu hilang, masuk. Nggak perlu di dekat yang bikin tempe. Mana ini metu, gerungsang ada apa di dalamnya? Turun pada turu kayak gitu. Mau turun, mama apa sih melu-melu? Ya pengen ngerti kayak gitu. Kepo. Kenapa sore-sore keluar? Kamu itu anak rumahan. Dumben gitu ya, nggak biasanya. Kayak maring Marsina. Calon mantu namanya nggak ngerti, Bi. Jadi Diana tuh angel. Oh, Marsina nyebutnya. Marsina, kau ngomong, kata Amin ketawa. Marsina, emang Marsina Min, kan namanya Marsina apa nih Mas Diana, Mas Diana Susilowati. Marsina, iya kue apa Miki? Diana, wis angel mak gitu. Bu, mak kalau mau duduk sini aja nggak apa-apa. Mau mas aja mas Grewedi langsung ditangking sana masuk, pengen ngerti ngesuk janji ya gitu. Sorry, akhirnya emaknya masuk akhirnya ngobrolnya mereka bahwa tadi memang ada yang keluar, pamannya itu keluar dari rumah. Iya mas, di belakang di bawah pohon itu. Pohon apa coba? Apa ya tadi? Putat. Iya, putat. Tuh ngomong dia itu kayak sesuatu lah komunikasi mas. Terus nyebut nama saya. Ini saya sesek mas, sesek banget. Pada gitu. Itu Amin itu lembut. Jam itu kayak rada emosi. Aku langsung diputar begini. Enteng banget badannya juga nggak gede. Langsung dipus tempelin apa? Mana lu nggak? Digituin, mana lu nggak? Mas saya kenapa? Udah mulai kamu mau dikerjain lagi. Akhirnya wis kalau kayak gini kamu mau lihat apa enggak, katanya mau lihat apa enggak apa yang dilakuin sama si itu pamannya, dijelasin semua waktu itu. Ini ya Min, saya nggak mau Han, saya mau tutupin lagi. Si pamannya Diana itu bukan paman asli, namanya paman ipar ya. Paman ipar. Dia itu pengen nguasain semua waris harta yang ada di situ. Semua itu. Jadi yang ditembak itu bukan cuma calon mertuamu aja. Emaknya juga. Ya sampai calon mertua doang. Jadi kakak adiknya kan banyak. Itu kayak gitu. Sementara dia itu punya pasien, orang kaya lah bahasanya. Punya istri. Tapi ya biasa nikah lagi. Nah ini mau dihajarin, mau dipatilin apa ya? Mau diikat. Mau disatuin sama calonnya kamu sebenarnya. Mau dinikahkan sama Diana nih. Jadi gini, dia punya pasien. Betul. Punya murid gitu ya. Itu orang kaya. Tukang kawin. Iya, nah ini si tukang kawin ini mau lihat Diana gitu. Betul. Ya. Akhirnya, kan sebelum parkir kan ada di depan nungguin emaknya kan. Boleh juga gitu kan. Target ya kan terkunci. Iya. Target terkunci. Pas ngomong sama spiritual itu, ya taruhlah namanya Sugriwo gitu. Barang gitu kan. Jos gitu ya. Jos. Ponakan memang. Bisa dikonsep. Gitu kan. Beneran kan, Bi. Seperti itu, Bi. Jadi niatnya bahwa Amin itu satu hajar dari
usahanya dulu karena dia nggak punya usaha, nggak punya modal, dapat tekanan kan dari orang tuanya dia. Nah, dia ini nggak dilamar-lamar, nggak dinikahin, terus ekonominya berantakan kayak gitu, lama-lama kesehatannya. Jadi halus banget supaya emang Diana mundur teratur. Nah, sementara kalau emaknya Diana itu emang dibikin dia itu yang paling dapat hak sih vokal supaya lumpuh dan nanti supaya assalamualaikum seperti itu. Mas gawat teman, mas ini kayak gitu gawat banget. Iya sih, tapi ya begitu, orangnya ada yang semacam itu kayak gitu kan. Makanya kita nggak usah banyak ngomong, parahin lagi ke sana. Malam itu diparahin lagi. Didatangin lagi. Emaknya nggak ngadang, pamen di maning gitu. Iya ngomong, Kiepan gak ada kopi kayak gitu, belum udah. Dia itu pura-pura bikin kopi nanti nguping gitu loh. Kelakuan itu angin lemas itu kan padahal pengen ngerti kita ngomong, mak gue esok ceritain gue esok, nanti besok kita ceritain. Cuman kayak gitu. Kan lu nggak mani. Terus akhirnya? Iya, akhirnya mereka punya berdua. Rudin itu, Rudin ya, aku ngomong sama Rudin itu ternyata di depan rumah tinggal tidur. Yakin kebeneran nenek katanya. Kebeneran. Oh, itu ke rumah Rudin lagi. Iya, nitipnya kan di situ motornya. Ini berarti kali ini bertiga ya, ada bertiga. Amin juga ya. Ada Amin, ada Rudin, ada si Subhan. Jadi si Rudin itu ada di depan rumah, bolak-balik. Rumah jarang-jarang masih kebun. Kok kayak Rudin kayak Subhan? Ngapain? Mau jam 3-an udah pagi. Udah pagian naik gitu. Pokoknya kalau kata si Amin, kita telat dikit ada azan subuh, ketahuan banyak orang kayak gitu kan. Akhirnya apa? Lihat Rudin wira-wiri datang kayak ditungguin. Untung aku menek cepetan gagian. Mas, tolongi. Ada apa emang? Ada apa? Oh, semaku jadi ke bawah-bawah, jadi ke bawah-bawah. Dari tadi rumah itu pas si Subhan pulang. Diketok-ketok kayak mana saksinya mama kalau nggak percaya diketok-ketok. Untungnya mereka tinggal cuma berdua jadi di ruang depan duk nggak ada orangnya jadi pindah lagi ke jendela diteliki dibuka nggak ada. Amin kan Rudin kan orangnya keras ya. Raimu siapa banget gitu metu nggak ada orang lagi akhirnya tak tungguin pasti beli saya Sugriwo gitu kan. Mas, yuk beresin mas. Aku dohiran baik. Buat apa pakai kayak gitu? Jadi wis begini, Bi. Ngapain? Disandet belum? Ini begini tuh itu. Sapu lidi. Akhirnya mereka berangkat bertiga dari belakang. Itu ada di pohon budat lagi ternyata. Simbahnya itu, Sugriwo itu tadi ya. Gitu kan. Akhirnya diparanin langsung, Bi. Nggak pakai ngintip-ngintip lagi. Didatangin ke situ. Wah, wis digituin sama Amin. Ya jauh tuh lebih tua. Wis itu katanya saya ngeliatin mungkin orang pintar sama orang pintar gelut katanya. Tapi kayaknya nggak ada sinar-sinar apa gitu kan, ngomong doang. Jadi wis urusan aku kayak gitu, urusannya aku mandek cukup gitu. Orang bisa itu, orang aja melu campur seperti itu. Jadi berdua itu ngeliatin, nungguin kapan, ting gitu. Itu ada sinar-sinar apa gitu, ngeluarin gaman. Ternyata enggak, Sugriwonya ngeper. Orang mas, manggilnya mas. Orang mas, terus urusan aku. Kamu tuh mundur pokoknya, cabuti kabeh sing dikirimi keluarga niki yang di keluarga ini kiriman kamu cabutin serakah dasar. Mau dihabisin ilmu tapi gitu digituin ilmunya mau dihabisin apa jangan gangguin keluarga ini ya aja ya tadi lu keceplosan apa mau tak habisin kataku begitu ya itu ceritanya jangan-jangan lu nih Aminuddin nih aku bukan orang sakti nih ya bukan orang sakti nih bukan begitu ini kan dia mendengarkan ucapannya si tadi sama Amin tak copoti kayak gitu. Nah, akhirnya dia itu ngeper. Nah, setelah itu ada Subhan nih. Ngapura mana? Mas undangin mas sini cepat Ban sini datang mereka. Ya lu mabi. Kasihan ini mau sama ponakan kamu kan anak baik kayak gitu mau ngerawatin orang tua.
yang ngerusak kamu digituin. Kita agak percepat aja ya, soalnya Oke. udah ada azan gitu. Betul, hampir azan ya. Akhirnya dari malam itu selesailah adegan di situ. Minta maaf, entah itu tulus atau enggak ya. Kesananya bagiannya Amin. Kata si siapa Subhan. Yang pasti setelah itu aku dagang kembali seperti biasa, Normal. main ke tempatnya calon istri ya. Ibunya bukan cuma dia nggak terganggu, tapi berangsur mulai ada bisa melafalkan kata, udah jelas. mulai ada gerakan tangannya, mulai apa kayak gitu Mas. Dan sembuh, semuanya membaik gitu ya. Berangsur sekarang lagi proses Proses. seperti itu ya. Minta doanya buat teman-teman supaya ibunya Diana ya cepat pulih, Mas Amin juga bisa bersatu benar-benar ya sama Diana ya, bahagia seperti itu. Oke. Dan itu sebenarnya cerita lu sendiri, lu sebagai Amin di sana kan? Bukan Tadi keceplosan. enggak Orang sakti, asik. Oke, udah kelar ya bro ya. Sorry, karena udah azan itu malah, jadi kita secepatnya kita tutup aja. Terima kasih Bro Ayung, terima kasih kawan-kawan semuanya di rumah. Kita ambil sesuatu yang positif, kita buang jauh-jauh yang negatif. Doa terbaik buat kita dan kawan-kawan semuanya di rumah, dimudahkan segala sesuatunya, beri kesehatan, dijauhkan dari sakit. Udah segitu aja ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.